Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Stella Yamasela. Di sini saya akan menjelaskan ekotologi dan pandangan Kristen terhadap sampah di lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ekotologi. Ekotologi adalah cabang teologi yang membahas hubungan antara iman atau kepercayaan kepada Tuhan dengan lingkungan hidup. Istilah ini berasal dari dua kata, eko dan teologi. Eko berarti lingkungan, teologi berarti ilmu tentang Tuhan. Dengan kata lain, ekotologi mengkaji bagaimana ajaran-ajaran agama khususnya tentang Tuhan, manusia, dan ciptaan dapat mendorong kepedulian terhadap alam dan kelestariannya. Tujuan ekotologi: 1. Menegaskan tanggung jawab spiritual manusia terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. 2. Mendorong kesadaran etis dan moral dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. 3. Mengkritis perilaku manusia yang merusak alam atas nama pembangunan atau kekuasaan. Dasar pemikiran ekotologi. Ekotologi berangkat dari pemahaman bahwa 1. Alam dan ciptaan Tuhan memiliki nilai yang sakral. 2. Manusia bukan pengusaha absolut tetapi penatlaya yang bertugas menjaga ciptaan. 3. Kerusakan lingkungan adalah membentuk ketidak terhadap kehendak Tuhan. Salah satu contoh yang saya ambil adalah sampah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Sampah adalah sisa bahan atau benda yang tidak lagi digunakan oleh manusia setelah mengalami proses konsumsi atau produksi. Sampah dapat berasal dari 1. Rumah tangga, 2. Industri, 3. Pertanian, 4. Perdagangan, 5. Aktivitas manusia sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang dibentuk padat. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sampah. A. Berdasarkan sifat. Sampah organik dapat terurai secara alami. Contoh, sisa makanan dan kering kulit buah sayur yang busuk. 2. Sampah anorganik sulit terurai. Contohnya plastik, kaca, logam, kaleng. B. Berdasarkan sumbernya. 1. Sampah rumah tangga. 2. Sampah industri. 3. Sampah pertanian. 4. Sampah medis. 5. Sampah komersial dari pasar, toko, restoran. Solusi untuk mengatasi sampah di lingkungan pantai. 1. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Kampanye cinta pantai berisi melalui media sosial, sekolah, gereja, dan komunitas lokal. Menyediakan papan informasi di area pantai tentang bahaya sampah terhadap ekosistem laut. Mengadakan pelatihan warga dan wisatawan tentang memilah dan membuang sampah dengan benar. 2. Aksi nyata gerakan bersih pantai. Rutin mengadakan cleans atau clean up day, aksi bersih pantai yang melibatkan sekolah, komunitas lokal, organisasi lingkungan, wisatawan. Mengajak relawan dan LSM untuk mendukung kegiatan ini secara berkelanjutan. 3. Penyediaan sarana dan prasarana. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan aorganik di sepanjang area pantai. 2. Menempat petugas kebersihan khusus untuk di area pantai. Membangun fasilitas mengolah sampah lokal, bank sampah, komposter,
daur ulang plastik sederhana. Dan di sini saya akan menjelaskan pandangan Kristen tentang sampah. Pandangan Kristen terhadap sampah berkaitan erat dengan iman, tanggung jawab moral, dan penilaian terhadap ciptaan Tuhan. Meskipun Alkitab tidak secara langsung membahas sampah seperti yang kita kenal hari ini, namun prinsip-prinsip teologis dalam kitab suci memberikan pedoman yang kuat tentang bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap lingkungan, termasuk soal sampah dan limbah. Sampah sebagai akibat ketidaktanggungjawab terhadap ciptaan. Dalam iman Kristen, alam semesta adalah ciptaan Tuhan dan manusia ditugaskan untuk menjaga, bukan merusak. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, sampah terutama yang dibuang sembarangan atau berlebihan mencerminkan ketidaktaat terhadap amanat Allah untuk memelihara ciptaan. 2. Sampah sebagai cermin dosa struktural. Pandangan Kristen melihat kerusakan lingkungan akibat sampah bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah moral dan struktural. Yaitu pertama, gaya hidup proses dan konsumtif. Yang kedua, ketidakpedulian pada sesama dan makhluk hidup. Yang ketiga, sistem ekonomi yang membebankan lingkungan demi keuntungan. Dalam kitab Roma 8 ayat 22, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin. Sampah mencerminkan penderitaan kita